Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aris Hamdani, mahasiswa Prodi PAI semester 5 di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Siman, Lamongan. Video ini saya buat berdasarkan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan judul Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia. Tak lupa saya berterima kasih kepada yang terhormat Bapak Nurdi SAG MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah ini. Baik teman-teman, mari kita simak slide atau video keterangan selanjutnya. Pengertian pembaruan. Istilah pembaruan secara etimologis berasal dari kata baru yang artinya belum pernah ada atau belum pernah dilihat sebelumnya. Mendapat tambahan awalan pe dan akhiran an menjadi kata baku pembaruan yang artinya proses, cara, dan perbuatan memperbarui. Adapun yang dimaksud dengan pembaruan secara sistem pendidikan Islam adalah mengadakan perubahan dari sistem tradisional monolider dengan sistem belajar halakoh ke sistem belajar klasikal yang dikelola oleh jamaah atau organisasi secara kolektif dan berdasarkan musyawarah. Jika pembaruan adalah upaya untuk mengadakan perubahan di berbagai bidang termasuk pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara komprehensif guna memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan tantangan dan dinamika masyarakat. Selanjutnya adalah model-model pembaruan pendidikan Islam. Pembaruan dapat terjadi secara evolusioner, dapat pula secara revolusioner. Ya, pendidikan secara evolusioner merupakan atau mencakup upaya mencari cara-cara baru secara berangsur-angsur untuk menjadi efektif. Dan dalam pembaruan revolusioner sendiri mencakup upaya untuk meningkatkan efektivitas, yaitu menurut Asyumardi mengatakan bahwa pembaruan secara revolusioner merupakan pembaruan dengan pendekatan secara transformasi atau radikal. Dan dia, Asyumardi, diakui sebagai salah satu tokoh pembaru pendidikan Islam di Indonesia. Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Lahirnya beberapa organisasi atau lembaga Islam di Indonesia lebih banyak karena didorong oleh mulai tumbuhnya sikap patriotisme dan rasa nasionalisme, serta sebagai respon terhadap kepincangan yang ada di kalangan masyarakat Indonesia. Pada akhir abad ke-19, banyak mengalami kemunduran total sebagai akibat eksploitasi politik pemerintah kolonial Belanda. Walaupun banyak kemunduran, akan tetapi banyak cara-cara atau langkah yang ditempuh pemerintah waktu itu untuk membendung atau pergolakan rakyat Indonesia melalui media pendidikan, namun tidak banyak membawakan hasil. Malah berakibat sebaliknya. Dengan demikian lahirnya perguruan tinggi nasional yang ditopang oleh usaha-usaha swasta menurut istilah waktu itu yang berkembang pesat sejak awal akhir tahun 1900-an. Maka lahirlah sekolah-sekolah swasta atau usaha para perintis kemerdekaan. Sekolah-sekolah itu semula memiliki dua corak, yaitu pertama sesuai dengan haluan politik seperti taman siswa. Kedua, sesuai dengan ajaran atau tuntutan agama Islam, yaitu sekolah-sekolah Syarikat Islam. Serta masih banyak lagi sekolah-sekolah lain yang didirikan oleh organisasi Islam maupun oleh perorangan di berbagai kawasan kepulauan Indonesia, baik dalam bentuk pondok pesantren maupun madrasah. Pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Pembaruan ini diawali dan dilatar belakangi oleh pembaruan pemikiran Islam yang timbul di belahan dunia Islam lainnya, seperti di Mesir, Turki, dan India. Usaha-usaha pembaruan pendidikan Islam di Indonesia pada mulanya dimulai sejak awal abad ke-20. Akan tetapi, sistem yang ada pada mulanya sebelum masuk ide-ide pembaruan adalah sistem non-klasikal. Setelah pembaruan berubah menjadi sistem klasikal. Materi pelajaran sebelumnya masuk ide-ide pembaruan terpusat kepada mata pelajaran agama saja. Akan tetapi, setelah diinspirasi oleh ide-ide pembaruan, mata pelajaran telah berimbang antara ilmu agama dengan ilmu umum.
Beberapa faktor pendorong pembaruan pendidikan Islam di Indonesia pada permulaan abad ke-20 yaitu sejak 1900-an telah banyak pemikiran untuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah yang dijadikan titik tolak untuk menilai kebiasaan dan kebudayaan agama yang ada. Dalam bidang ini, cukup banyak orang dan organisasi Islam tidak puas dengan metode tradisional dan dalam mempelajari Al-Quran dan studi agama. Akan tetapi masuknya ide-ide pembaruan pemikiran Islam ke Indonesia sangat besar pengaruhnya bagi terrealisasinya pembaruan pendidikan. Pembaruan pendidikan Islam di Indonesia dimulai dengan munculnya sekolah adabiyah atau HIS. Lalu pada tahun 1915 maka HIS diganti dengan diniyah, yaitu sekolah diniyah. Disinilah mulai muncul ide-ide pembaruan mata pelajaran di madrasah berimbang antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Hakikat pendidikan Islam adalah sebagai upaya untuk melestarikan dan mempertahankan khazanah pemikiran ulama-ulama terdahulu sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitabnya. Adapun masuknya ide-ide pembaruan dalam beberapa hal yang menjadi indikasi dari pendidikan Islam pada masa itu, yakni yang pertama, dimasukkannya mata pelajaran umum ke madrasah. Kedua, penerapan sistem klasikal dengan segala kaitannya. Ketiga, ditata dan dikelola administrasi sekolah. Keempat, lahirnya lembaga pendidikan Islam baru yang diberi utama dengan madrasah. Kelima, diterapkannya beberapa metode mengajar dari metode yang lazim yang dilakukan sorogan dan wetonan. Kelima indikasi ini merupakan konsep pendidikan Islam pada masa pembaruan. Demikian pula setelah Indonesia merdeka, pembaruan pendidikan Islam terus dilaksanakan. Sekian dan terima kasih. Itu tadi penjelasan saya mengenai sejarah pendidikan agama Islam, sejarah pembaruan pendidikan agama Islam di Indonesia.